Semangat pagi. Semangat Pagi. pagi. Masya Allah. Oke, saya izin dulu buka share screen-nya untuk materi kita hari ini ya, teman-teman. Jawab tentunya. Nah, itu yang akan kita bahas sampai siang ini. Manfaat nilai tunai ini yang pertama nih. Nah, kan tadi banyak banget ya. Ada Procerah, ada Procinta, PSBB, sama juga PSIA ya, teman-teman ya. Ini namanya nilai tunai ya. Nah, di sini pengertiannya nih ya, masing-masing untuk di Procinta itu sendiri ya, ibaratnya sejumlah nilai yang besarnya sebagaimana tercantum pada ringkasan polis dan akan dibayarkan dari nilai tunai dalam hal kepesertaan pada Procinta berakhir sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, jadi ini banyak yang bilang pengembalian premi ya. Waduh, jangan ya teman-teman ya. Ini adalah nilai tunai yang besarnya setara dengan kontribusi yang dibayarkan selama 10 tahun ya. Jadi jangan bilangnya oh ini pengembalian premi ya gitu. Bahwa ya sebenarnya memang secara besaran sama, tapi mungkin dengan bahasa yang bisa kita sampaikan ya, dengan tadi ya nilai bahwa ini adalah nilai tunai yang terbentuk dari tahun pertama ya sampai dengan tahun ke-20 sebagaimana yang ada di ilustrasi gitu kan ya teman-teman. Besarannya itu sama dengan kontribusi yang dibayarkan selama 10 tahun ya. Jadi itu bahasanya lebih ke arah untuk nilai tunai ya. Jadi jangan kembalian premi, kecuali kalau yang ini ya teman-teman ya, apa namanya, PCB. Nah, PCB nggak apa-apa tuh ya, di situ bilangnya untuk kembalian premi di tahun ke-20. Nah, lalu ada lagi juga Procerah ya. Procerah juga sama ya, model dari asuransinya, yaitu intinya sejumlah nilai tunai yang besarnya sebagaimana tercantum ya, ada apa namanya si nilai tunai tersebut. Lalu juga ada PSGB ya. Kalau ini mulai dari produk unit link ya. Nah, ini nilai dari saldo unit yang dimiliki pemegang polis ya. Di situ ada yang namanya booster ya, ada booster investasi gitu ya. Itu juga bisa tuh di teman-teman sampaikan kepada calon nasabahnya teman-teman ya. Begitupun di PSIA ya, nilai saldo unit yang dimiliki pemegang polis ya, yang dihitungnya berdasarkan tentunya harga unit tertentu. Nah, ini teman-teman insya Allah udah tahu lah ya terkait nilai tunai itu sendiri ya, seperti apa menyampaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih teman-teman karakteristiknya ya, karakteristik dari manfaat nilai tunai itu apa sih gitu ya. Nah, ini saya pakai ini deh ya. Ya, sebentar. Kok nggak bisa? Nah, oke. Nah, nih. Jadi di dalam karakteristik untuk asuransi tradisional ya, nah ini kita bisa lihat ada 3 nih. Pertama dari jumlahnya ya. Nah, jumlahnya ini memang ya ada juga ya teman-teman yang tidak menyediakan ya, tidak semua produk gitu ya menyediakan nilai tunai ya. Lalu juga tentunya jumlah nilai tunai itu disesuaikan dalam ketentuan yang ada di produknya masing-masing ya. Bisa juga beda-beda ya. Ada yang biasanya dalam kurungnya tuh jika ada. Nah, ada bahasa-bahasa yang gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini ya ada yang namanya resiko investasi ya. Berarti ada resiko ya teman-teman ya, di mana ada tanggung jawab pengelola karena nilai tunai merupakan bagian dari manfaat produk. Tapi ini kalau ya istilahnya bisa aja produk-produknya gitu ya, tergantung dari produk-produknya juga. Nah, yang ketiga di sini instrumen investasi ya, tentunya pengelola yang menentukan. Jadi ya kalau misalnya kayak yang produknya yang menentukan dari si pengelolanya. Jadi dipastikan nanti di tahun ke-20 sudah besarnya seperti itu, karena yang memilih adalah dari si pengelola tersebut. Nah, terus apa lagi nih, kalau di unit link gimana gitu kan ya. Kalau di unit link ya tentunya sama juga ya, jumlah nilai tunai. Di sini untuk produk unit link itu potensi terdapat nilai tunainya bersifatnya apa? Fluktuatif. Nah, ini banyak banget nih ya yang menjelaskan di ilustrasi itu kan, tahu ya ada yang rendah gitu ya,
ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, jadi memang kita harus terbuka tuh di situ ya teman-teman, bahwa ini tidak pernah dijamin ya. Artinya kalau misalnya teman-teman menjelaskan di rendah atau di sedang, ya itu juga belum tentu sama gitu ya. Bisa aja di tahun-tahun itu, ya saat itu memang lagi misalnya di tinggi gitu ya, atau misalnya posisinya sedang bagus, atau bisa juga berubah tuh ya, dari yang bagus bisa aja jadi rendah. Nah, jadi memang sifatnya tuh fluktuatif ya, sesuai dengan kondisi dari perkembangan investasi di tahun itu. Nah ya kayak gitu ya. Banyak ya kalau mau ditanya kenapa kok bisa berubah-berubah Kak Reza, ya banyak banget ya faktornya, ya bisa politik ya, bisa apapun ya. Bahkan kayak waktu apa sih, ini nih ya, maksudnya banyak yang kemarin tuh yang kesentil tuh yang Ronaldo mindahin apa Coca-Cola atau apa gitu ke bawah. Nah itu salah satunya juga bisa berubah tuh dari saham Coca-Colanya kemarin ya teman-temannya, sesuai dengan pokoknya peristiwa atau momen apapun yang bisa terjadi di saat itu momennya ya. Nah itu contoh kecil aja ya teman-teman ya, si Cristiano Ronaldo. Nah, ini terus ada juga resiko investasi pastinya. Nah, ini penting banget ya teman-teman untuk mengenal dan mencari tahu ya terkait tentang profil resiko. Nah, itu ada hubungannya tuh nanti ya kita bahas deh. Nah, tapi untuk di nilai tunai sendiri, untuk di unit link tentunya ada resiko investasi juga. Nah, jadi memang tanggung jawab para nasabah, karena memang selain berasuransi untuk di unit link itu kan istilahnya memang ada manfaat investasinya. Nah gitu ya, makanya ini produk unik sebenarnya ya, unik sekali ya, ada dua manfaat dalam satu produk. Nah jadi memang intinya prinsipnya adalah nasabah di sini juga sadar ya, dan tahu bahwa dalam produknya ada investasi. Nah, itu yang teman-teman pokoknya perlu jelaskan, perlu informasikan kepada calon nasabah sampai dia clear banget deh ya. Intinya seperti itu. Lalu yang ketiga apalagi, ada yang namanya instrumen investasi. Nah, ya. Jadi memang pengelola ini hanya menyediakan ada beberapa pilihan ya. Nah, pilihan ini sebenarnya juga ditentukan oleh dari nasabah ya teman-teman ya. Saya yakin kok ya pasti teman-teman juga sudah menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan profil resiko investasinya si calon nasabahnya teman-teman ya.